lagi, salam Rungayal. Manfaat silaturahmi. Ini penting banget ini untuk hidup ya. Karena gue pernah mendengar dan membaca dan bahkan diberitahu dari orang tua gue bahwa jika kamu percaya akan Allah dan hari akhir nanti, jagalah silaturahmi dan menjalinlah tali silaturahmi. Tapi gue nggak bahas masalah agama atau secara detail ya, karena itu bukan keahlian gue juga dan gue tidak paham itu. Tetapi gue menjalani apa yang gue tahu secara ritual, secara implementasi gue kesehari-harian gue ya. Tapi gue nggak pantas untuk bicara itu. Gue bicara secara logika aja dan dengan pengalaman hidup gue. Silaturahmi sama dengan menjalin relationship ya kan, dalam ilmu modern ya kan, dalam ilmu agama itu sudah jauh banget dijelaskan bahwa tali silaturahmi itu harus dijaga. Manfaatnya apa? Yang simpel aja lah, yang paling kecil manfaatnya. Lu bisa mempunyai pekerjaan, lu bisa mempunyai bisnis lancar karena silaturahmi. Lu banyak silaturahmi kepada orang dan lu akan banyak dikenal orang dalam hal ini. Maka lu bisa mempunyai pekerjaan karena ada rekomendasi dari orang lain bahwa lu cocok untuk pekerjaan tersebut, atau bahwa lu punya produk dalam hal ini dan banyaknya pertemanan, banyak relasi yang terjalin, akhirnya banyak juga orang yang akan mempromosikan produk lu dan banyak juga orang yang akan membeli produk lu. Itu dalam segi bisnis ya. Dan manfaat lain dalam segi percintaan, lu nggak mungkin dong berdiam diri di rumah tiba-tiba jodoh datang, nggak mungkin juga sebenarnya, kecuali dijodohin. Sama juga itu, dijodohin berarti kan lu dapat jodoh karena silaturahmi orang lain yang mendatangkan jodoh lu di situ. Tapi belum tentu juga akan cocok sih karena lu dijodohkan kan ya. Tapi kalau lu menjalin silaturahmi, lu banyak kawan segala macam, lu keluar dari komunitas lu atau lu keluar dari zona nyaman lu di lingkungan tinggal lu ya, nggak, jangan melulu di situ lah gitu kan. Lu pergi keluar, lu silaturahmi ke temen lu yang jauh, ke teman-teman yang lain, akhirnya di situ ada relasi, ada yang paling gampang lah lo kan kenalan di situ kan, dikenalkan, akhirnya lu ada kecocokan mungkin di situ, akhirnya terjalin lah suatu bentuk cinta di situ, akhirnya lu bisa mendapatkan jodoh di situ. Tapi kalau lu diam diri aja, lu nggak mau pergi keluar, memang jodoh situ sudah diatur betul itu memang, tapi tetap manusia itu harus berusaha. Gak mungkin lah Tuhan menurunkan ayat atau memerintahkan untuk menjalin tali silaturahmi tapi lu diam diri, gak mungkin. Jadi dalam perintah-perintah Tuhan itu berkaitan satu sama lain, berkaitan itu. Nah, untuk lebih jelasnya kalian tanya kepada ahli-ahli kita, ahli agama ya. Ini gua menjelaskan dengan pengalaman hidup ya, yang lebih mudah ditangkap untuk orang-orang awam gitu kan. Kalau untuk yang lebih spesifiknya lagi ya bukan sama gua lah, gue ini orang bodoh lah untuk hal itu ya. Tapi pengalaman yang gua udah jalani ini banyak, dan silaturahmi itu benar-benar bermanfaat dalam segi apapun. Bahkan di dunia pun, di dunia besar, di dunia ya,
di negara-negara besar ya, itu juga sama. Mereka semua menerapkan silaturahmi. Makanya ada yang namanya hubungan bilateral, hubungan domestik, hubungan internasional. Itu adalah suatu bentuk silaturahmi. Silaturahmi antara negara A ke negara B, negara B ke negara C ke negara D. Itu sebenarnya Tuhan udah jauh memberitahu kepada manusia ini bahwa jalinlah tali silaturahmi. Jadi orang-orang modern sebenarnya kalau mereka mau membuka kepala mereka dan membuka hati mereka, mereka harus percaya itu. Mereka harus percaya apa yang diperintahkan Tuhan. Silaturahmi sama dengan relasi, menjalin relasi, menjalin hubungan, sama itu, persis banget, mutlak sama. Jadi kalau mereka tidak mereka menutup mata nih dengan ajaran-ajaran Tuhan, tuh mereka bodoh sebenarnya. Mereka dengan kata yang berbeda, tapi maksudnya itu sama. Maksudnya sama, itu adalah silaturahmi. Kita harus bersilaturahmi, menjalin hubungan kepada sesama. Ya lebih spesifikasi lagi kalau untuk bahas agama ya, sedikitnya aja lah gitu kan. Ya hablum minallah hablum minannas gitu kan. Kita tuh hablum minannas tuh penting gitu kan, bahwa kita harus menjalin silaturahmi kepada sesama gitu kan. Karena dalam hubungan silaturahmi itu mempermudah kita untuk memecahkan masalah-masalah kehidupan kita. Kita bisa dapat solusi untuk kehidupan kita. Ya kan, masalah-masalah hidup itu kan klasik kan. Biasanya kan orang ngeluh tuh rezeki, duit, butuh kerja, butuh ini, butuh itu. Nah itu sebetulnya silaturahmi. Tapi jika kita menjaga tali silaturahmi dalam ini kokohan ya, bukan cuma ketemu ngumpul, bukan, tapi memaintain di situ kan. Kita membangun di situ, membangun hal positif. Jadi ada empati di situ ya, bahwa kita mempunyai kebutuhan dan kita juga berpikir bahwa saudara kita juga mempunyai kebutuhan. Kita berpikir bahwa teman kita juga mempunyai kebutuhan yang harus kita bantu, kayak gitu. Itu namanya silaturahmi. Jadi ada empati di situ. Jika kita butuh, kita pasti akan dibantu. Jika mereka butuh, ya kita bantu. Itu namanya menjalin tali silaturahmi. Kadang-kadang kan begitu manusia ya, jauh gak ada masalah tuh kalau dalam persaudaraan ya, tapi dekat ada aja masalah gitu, percecokan lah segala macam. Bahkan kadang-kadang tak peduli gitu, masing-masing aja tuh, masing-masing aja ngurusin yang ada di internal mereka aja lah, mereka amankan. Nah, mereka tidak mau tahu tuh, padahal berdekatan tuh seperti itu, tidak peduli lah. Itu harus dirubah. Kalian harus menjaga tali silaturahmi itu, bukan cuman dia lo teman gua, dia lo saudara gua, bukan, tapi apa yang mereka seringlah ditemui, seringlah ketemu, apa yang sedang saudara atau teman butuhkan atau punya masalah dalam hidupnya, nggak bisa bantu, tanyalah, atau mungkin berikan suatu solusi untuk hidupnya. Makanya menyeimbangkan silaturahmi itu penting banget ya, menjalin tali silaturahmi itu penting banget, karena itu dapat merubah hidup lu juga. Dan jika lu sudah menjalin silaturahmi di suatu komunitas, lu menyebar, menjalin lagi tali silaturahmi ke siapa yang ada jauh di sana yang lu kenal. Seringlah ada pertemuan, hingga nanti di sana pun lu akan ketemu lagi orang lain, orang yang berbeda, karena di situ pasti ada perkenalan. Hingga lu bisa kenal lagi dengan orang lain dan akhirnya berteman sama mereka. Dan suatu saat jika ada bisnis atau apa dalam hidup lu pasti tahu, oh si A, si B
yang mengerti hal ini, si C yang mengerti hal ini. Jadi lu gak akan kesulitan hidupnya. Apalagi lu bekerja, jika lu membutuhkan suatu apa, misalkan lu contoh aja lah membutuhkan vendor atau apa gitu kan, atau instansi terkait yang lu gak tahu, nggak punya kenalan dalam instansi tersebut untuk lu dapat bisa masuk ke instansi tersebut, dan kawan lu punya koneksi di sana, relasi di sana. Akhirnya kawan atau saudara lu itu memberikan kontaknya ke saudara lu, dan akhirnya lu dapat bertemu dengan orang tersebut. Akhirnya pekerjaan lu atau urusan lu dapat terselesaikan dengan baik. Karena apa? Karena lu dapat mengenal orang tersebut. Jadi janganlah individualis ya, janganlah terlalu individualis, jangan. Bahwa kita manusia tuh saling membutuhkan gitu kan. Bahkan di negara-negara hebat pun di sana itu mereka akan menjalin hubungan internasional ke semua negara. Amerika juga sama, menjalin hubungan ke kita di negara Indonesia, ada hubungan bilateral di sana. Kalau gue bahas itu akan jauh nanti. Intinya aja akan gue bahas bahwa kita hidup di dunia sudah ada dari dulu perintah dari Tuhan bahwa menjaga tali silaturahmi. Nah, kita jalani hal tersebut karena apa yang Tuhan ajarkan atau perintahkan dalam hal ini itu bermanfaat untuk kalian. Itu bukan untuk Tuhan sebetulnya, itu pelajaran dari Tuhan untuk kalian ada di dunia ini dapat menjalani kehidupan di dunia dengan baik. Tuhan tuh Maha Pengasih dan Penyayang. Dia memberikan suatu perintah, dan dalam perintah tersebut sebenarnya untuk lu juga sebenarnya, bukan untuk Tuhan, bukan untuk lu jalanin, untuk solusi buat hidup lu. Tapi kan kalian yang gue tahu ya, banyak banget lah ya, pada terbebani gitu atas perintah-perintah Tuhan. Wah, gue harus begini, mas banget, gue harus begini. Bukan. Tuhan tuh kasih perintah itu untuk mempermudah lu hidup di dunia. Simpelnya seperti inilah, logikanya aja lah. Ada suatu kotak tempat gitu kan, yang lu gak tahu nih, lu harus ngapain di situ kan. Ya akhirnya karena Tuhan sudah menciptakan kalian gitu kan, ditaruhlah kalian di suatu kotak tersebut, dan kalian tuh belum tahu tuh dari nol tuh lu harus ngapain di kotak tersebut kan. Lu bingung di situ kan, ya makanya Tuhan kasih perintah-perintah di situ, perintah-perintah yang harus dijalani. Dan sebenarnya itu perintah-perintah yang harus dijalani tersebut adalah solusi buat hidup lu di kotak tersebut tuh. Lu harus begini, lu harus begini, harus begini gitu. Sebenarnya itu, karena kalau lu menjalani ini, lu akan menjalani hidup di kotak tersebut itu dengan mudah. Itu sebetulnya. Nah, itulah gunanya untuk mencermati, dalam hal ini mengkaji yang positif ya atas perintah-perintah Tuhan. Kadang-kadang kan orang kan berpikirnya terlalu dalam ya, terlalu tuh terlalu ribet gitu kan. Wah, ini harusnya begini nih, ini begini banget, ini begini. Enggak, sebenarnya enggak ribet itu. Tuhan merintahin kita tuh enggak ribet dengan perintah-perintah itu enggak ribet. Karena itu buat lu juga gitu kan. Untuk lu bisa berhasil hidup di dunia dengan tenang, ataupun nyaman, ataupun berkecukupan sesuai dengan kelas-kelas lu ya, berkecukupan. Dan pada saat lu balik, dipanggil kepada Tuhan lagi untuk menghadap, lu dalam keadaan yang benar, pulang dalam keadaan benar itu. Jadi kalau ada 10 perintah Tuhan, tapi lu bisa lu bisa jalani 5 karena kemampuan lu, nggak apa-apa. Tapi lu jalani 5 itu dengan konsekuen ya. Lu jalani 5 tersebut, lu jalani, dan apa yang dilarang ya lu jangan jalani. Jadi jalani semampu kalian itu dengan sebaik-baiknya, tapi benar-benar rutin lu jalani tanpa harus ada
bolong-bolong lah gitu ya. Ya sebelumnya memang gue sengaja berpakaian santai ya dengan konten-konten gue, karena yang gue harap untuk orang yang melihat gue atau menonton gue itu seperti gue dalam hal menilai orang lain gitu kan. Jadi kalau gue tuh menilai orang lain nggak dari customnya, nggak dari kostumnya ya. Gue nggak ngeliat orang lain dari penampilannya, gue melihat dari apa yang keluar dari mulutnya, dan gue melihat orang lain dari apa yang dia lakukan dalam hidupnya. Jadi gue nggak ngeliat orang lain dari pakaiannya, enggak. Dan jika dia berpakaian biasa saja, berpenampilan biasa saja, tapi dia mencerminkan dengan kehidupan yang baik, kehidupan yang beragama, dan dia menguatkan kalimat-kalimat yang mempunyai makna, gue akan ambil pengetahuan dari orang tersebut. Dan sekali lagi, lihatlah manusia dari apa yang dia ucapkan, dan lihatlah manusia dari apa yang dia lakukan. Itulah sebagian kecil dari manfaat menjalin silaturahmi ya. Salam membayal, sehat selalu dan sukses selalu.